didukung oleh Anda kembali menyaksikan Inspirasi Ramadan pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Manegar Nasution. Pak Manegar, tadi Bapak sudah menjelaskan ada 5 hak asasi manusia yang dijamin dalam Islam. Begitu indahnya Islam. Tadi Bapak sudah menjelaskan 3 diantaranya, masih ada 2 lagi? Yang keempat itu ada yang disebut dengan hifzul akal. Hifzul akal itu kalau dalam hak asasi manusia dikenal dengan hak orang untuk mendapat pendidikan, jadi tumbuh kembang akal. Dalam Islam itu semua orang itu tidak boleh, malah diberi peluang yang seluas-luasnya, akses yang seluas-luasnya untuk menuntut ilmu, tidak dibedakan laki perempuan, jadi tidak boleh ada diskriminasi. Nah, yang kelima itu ada yang disebut dengan hifzul mal. Hifzul mal itu hak tentang kepemilikan atau properti. Maka dalam Islam itu indah sekali. Bagaimana kita menghargai kepemilikan orang. Kita masuk ke pekarangan orang tanpa hak. Itu pelanggaran hak. Kita masuk ke rumah orang, kita ketok 3 kali dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau nggak ada jawaban pulang. Kita haram untuk masuk ya Pak ya? Itu penghargaan kita terhadap, maka sebuah pelanggaran kalau ada orang mengambil hak orang lain. Apalagi korupsi itu, sebetulnya di Komnas HAM itu sudah kita sepakati sebagai, di samping dia kejahatan pidana biasa juga sebagai kejahatan pelanggaran HAM. Oke, tapi Pak Manegar, di bulan Ramadan, bulan yang suci seperti ini, harusnya sih tidak terjadi lagi ya pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kenyataannya ini masih terjadi. Apa yang membuat pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di Indonesia ini masih saja marak? Iya, memang begini, rezim perundang-undangan kita di Indonesia, pelanggaran HAM ini kan, jadi kira-kira strukturnya itu begini, pemilih hak rakyat, lalu kemudian pelaksana pemenuhan hak itu adalah pemerintah, lalu yang ngawasi itu Komnas HAM, kira-kira begitu. Nah, maka ketika misalnya ada pelanggaran, misalnya soal kebebasan orang beragama, ada orang beragama kemudian dibubarkan, ada orang beragama kemudian dilarang, maka Komnas HAM biasanya selalu meminta negara untuk hadir. Hadir artinya apa? Hadir artinya melindungi hak-hak dasar warga negara supaya mereka punya kebebasan untuk mengamalkannya. Maka dalam konstitusi kita indah sekali, kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk menegakkan, kewajiban untuk memajukan, termasuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, itu utamanya menjadi kewajiban pemerintah. Jadi sebetulnya ketika ada pelanggaran, kemudian kita kemudian meminta negara untuk hadir. Kira-kira begitu. Jadi memang rejimnya masih begitu. Oke, tapi tentu saja harus ada keterlibatan warga negara juga, keterlibatan masing-masing dari diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghormati hak asasi orang lain dan bisa hidup selaras? Iya, indahnya HAM di Indonesia. Kalau di dunia Barat itu basisnya hak individu, kebebasan individu. Sangat, kalau dalam bahasa penelitian saya sebutnya antroposentrik, yang penting manusianya. Tapi kalau di Indonesia seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya Undang-Undang Dasar kita itu mulai dari pasal 28A sampai J, itu hak itu kemudian ditutup dengan kewajiban. Jadi kebebasan siapapun itu boleh asal tidak bertentangan dengan hak orang lain. Itu yang kemudian memunculkan kewajiban. Nah, dalam Islam sebetulnya dalam satu hadis misalnya ada orang bertanya, ya Rasulullah, sebetulnya untuk menyelamatkan kita itu apa yang paling pertama harus dijaga? Kata Rasulullah kan lidah, lisan. Lisan ini adalah pokok pangkal dari semua pelanggaran hak asasi manusia, pokok pangkal. Walaupun kemudian nanti diikuti dengan pelanggaran kekerasan berikutnya, tapi kekerasan ini menjadi penting untuk kita garis bawahi. Maka dalam Islam itu misalnya salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan kita sebetulnya itu sangat tergantung kepada kemampuan kita mengendalikan berkata baik atau diam. Berkata baik, fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi ini pokok pangkal. Nah, yang kedua memang tangan kita ini harus selamat dari
melakukan kekerasan terhadap orang. Sebagai suami tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri. Sebagai orang tua tidak boleh melakukan lagi kekerasan terhadap anak. Pemimpin tidak boleh lagi melakukan kekerasan terhadap warganya. Dan sama warga masyarakat juga sebetulnya tidak boleh. Apa yang dalam bahasa masyarakat kita berikan tangan sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Violence itu adalah bentuk ukuran sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Jadi jika kita ingin hidup selaras dengan orang lain, tinggal mematuhi aturan-aturan yang sudah ada sebetulnya dalam Islam, begitu betul, ya Pak ya? Betul. Sebagai seorang Muslim ini momentum. Ya, namanya Ramadan ini, kan sekolah Ramadan ini. Salah satu kurikulumnya adalah menjaga lisan dan perbuatan kita. Untuk apa? Untuk menjaga hak asasi orang lain. Begitu indahnya konsep hak asasi manusia dalam Islam, karenanya Islam menjadi rahmatan lil alamin, begitu Pak? Insya Allah, insya Allah. Amin. Baik Pak Menegar, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan demikian inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan usai kumandang azan maghrib nanti, Anda dapat menyimak program Prime Time Talk. Didukung oleh